Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kelas 4 Istanbul yang soleh dan soleha. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tematik, tema 7, subtema 3, muatan, bahasa Indonesia, dan SBDP. Muatan bahasa Indonesia. Mencari arti kata sulit dan istilah dalam teks. Kata sulit dalam suatu teks adalah kata yang belum kamu ketahui artinya. Dalam suatu teks, kata sulit juga dapat berupa istilah. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang menjelaskan konsep atau keadaan dalam bidang tertentu. Istilah sering juga disebut sebagai kata atau ungkapan khusus. Untuk mengetahui arti dari suatu istilah, kamu dapat mencarinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Saat mencari arti suatu istilah dalam kamus, kamu harus mencari istilah tersebut dalam bentuk kata dasarnya terlebih dahulu. Ayo perhatikan contoh berikut ini. Kata kesatuan. Kata kesatuan terdiri atas imbuhan ke dan an, serta kata dasar satu. Jadi, saat mencari arti kata kesatuan di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, carilah menggunakan kata satu. Setelah menemukan kata satu, kemudian mencari kata dari kesatuan. Nah, sehingga kamu akan menemukan arti kata kesatuan. Berikut adalah contoh menuliskan kata-kata sulit dan artinya. Kata sulit mufakat artinya telah tercapai kesepakatan. Kata sulit rukun artinya baik dan damai. Kata sulit khas artinya khusus atau teristimewa. Menemukan informasi dalam teks. Dalam menemukan informasi yang terdapat pada teks, terlebih dahulu kamu perlu membaca dan memahami isi teks dengan baik. Semua informasi penting tersebut dapat kamu temukan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Salah satu cara membaca yang baik adalah dengan membaca dalam hati atau tidak bersuara. Dengan membaca dalam hati, kita dapat mencermati hal-hal penting yang terdapat pada teks dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Menyampaikan informasi baru melalui peta pikiran. Peta pikiran merupakan cara yang kreatif dan efektif dalam mencatat informasi-informasi penting yang baru kita peroleh. Saat menyampaikan informasi menggunakan peta pikiran, tentukan terlebih dahulu pokok-pokok pikiran dari teks. Pokok-pokok pikiran dapat berupa ide pokok setiap paragraf dalam suatu teks. Setelah menentukan ide pokok setiap paragraf, kamu dapat menuliskan pokok-pokok pikiran tersebut ke dalam suatu bagan peta pikiran.
Menjelaskan informasi dari teks melalui ringkasan. Ringkasan adalah intisari dari sebuah teks. Saat menjelaskan informasi dari teks melalui ringkasan, kamu hanya perlu meringkas isi teks dengan cara mencatat informasi penting dari teks yang kamu baca. Menjelaskan informasi dari teks melalui ringkasan. Informasi penting tersebut biasanya disampaikan melalui gagasan pokok ataupun ide pokok dari setiap paragraf. Meringkas isi teks sama dengan menulis kembali isi teks secara singkat. Dalam meringkas, urutan setiap peristiwa pada teks harus sesuai dengan isi teks sebenarnya. Menuliskan informasi dalam bentuk peta pikiran. Ada banyak cara untuk menyampaikan informasi pada sebuah teks. Informasi-informasi yang telah kita dapat sebaiknya ditulis secara ringkas dan jelas agar pembaca dapat memahaminya. Kita dapat menyampaikan informasi pada sebuah teks ke dalam beberapa kalimat. Selain itu, kita juga dapat menyampaikan informasi tersebut melalui sebuah peta pikiran. Menuliskan gagasan pokok sebuah paragraf. Gagasan pokok adalah inti dari pembahasan pada sebuah paragraf. Dengan memahami gagasan pokok sebuah paragraf, kamu dapat memahami isi dari paragraf tersebut. Gagasan pokok terletak pada kalimat utama. Biasanya kalimat utama sebuah paragraf terletak pada awal atau akhir dari sebuah paragraf. Selanjutnya, muatan SBDP. Menjelaskan perbedaan karya seni kolase, montase, mozaik, dan aplikasi. Beragam budaya di Indonesia membuat masyarakatnya ingin terus menciptakan karya seni yang baru. Keragaman budaya dapat dicerminkan dengan membuat karya seni kolase, montase, dan mozaik. Karya seni kolase, montase, dan mozaik merupakan karya seni menempel kertas atau bahan-bahan alam pada permukaan yang berpola. Selain itu, ada karya seni menempel lainnya, yaitu karya seni aplikasi. Karya seni aplikasi adalah salah satu cara menghias kain menggunakan motif dengan warna yang beragam. Berikut ini adalah contoh karya seni aplikasi, yaitu sebagai berikut. Nah, ini adalah tas yang diberi hiasan kain bermotif. Membandingkan keempat jenis karya tempel. Persamaan dari kolase, montase, mozaik, dan aplikasi, yaitu keempat karya seni tersebut merupakan karya seni teknik tempel dan dibuat dengan cara yang sama, yaitu menempelkan bahan-bahan ke permukaan bidang atau gambar. Sedangkan perbedaannya yaitu yang pertama kolase, bahan yang digunakan perpaduan dari bermacam-macam bahan, misalnya biji-bijian, daun kering, potongan kayu, dan kancing kayu. Yang kedua montase, perbedaannya bahan yang digunakan berupa potongan-potongan gambar yang sudah jadi, misalnya gambar dari koran atau majalah.
Yang ketiga, mozaik, perbedaannya yaitu bahan yang digunakan sama dan seragam, misalnya potongan kertas saja atau pecahan keramik saja. Dan yang keempat adalah aplikasi, perbedaannya yaitu bahan yang digunakan berupa potongan suatu bahan, misalnya kertas dan kain yang sengaja dibentuk menjadi pola atau bentuk tertentu. Nah, itu adalah persamaan dan perbedaan dari karya seni kolase, montase, mozaik, dan aplikasi. Membuat karya seni kolase dan montase. Bahan-bahan yang digunakan dalam membuat keempat seni teknik tempel berbeda-beda. Bahan-bahan yang digunakan dapat memanfaatkan bahan-bahan bekas atau bahan alam yang kamu temukan di sekitar rumahmu. Berikut ini adalah contoh dari karya seni kolase bunga dari biji-bijian. Kemudian yang kedua merupakan contoh karya seni montase dari majalah dan buku bekas. Membuat karya seni aplikasi dan mozaik. Karya aplikasi dibuat dengan menempelkan suatu bentuk dari bahan tertentu. Karya seni mozaik terbuat dari berbagai macam bahan dan warna-warna berbeda yang diperoleh menjadi sebuah gambar yang indah. Contoh yang pertama merupakan karya seni mozaik dari potongan kertas. Dan contoh gambar yang kedua adalah karya seni aplikasi dari kain flanel. Cukup sekian pembelajaran tematik tema 7 subtema 3 muatan bahasa Indonesia dan SBDP pada hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.